Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Kamil Baik. Di video kali ini saya akan berbagi kembali buat kalian mengenai tentang laporan PKL atau Prakrin ya, praktek kerja industri. Di laporan kali ini yaitu jurusan atau keahlian bisnis daring dan pemasaran, ini sesuai dengan permintaan kalian. Kemarin ada yang minta dibuatkan tentang pemasaran ya. Oke. Ini saya buat atau saya ambil referensinya dari beberapa referensi. Nah, ini tinggal kalian edit. Nanti saya akan jelaskan bagian-bagian mana yang kalian edit di sini ya. Oke, yang pertama di halaman cover. Ini sudah saya kasih titik. Ini depar. Saya nih kasih tempat PKL-nya itu di Matahari ya. Department store ini saya kasih titik-titik. Kalian tinggal kasih department store mana gitu ya. Misalnya ini saya kasih Bogor. Oke, kalian tinggal isi nanti sesuai tempat PKL-nya di mana. Kemudian ini udah pasti isi nama kalian, data kalian. Kemudian ini saya merahkan, ini nama SMK sekolah kalian. Kemudian ini lembar pengesahan pihak sekolah. Ini tinggal kalian isi tempat PKL-nya, alamatnya di mana. Ini tanggal tanda tangan ya, bulannya, tanggal di printnya kapan, ini kalian isi. Kemudian ini nama pembimbing sekolah kalian, ini nama kepala program kalian ya di sekolah. Kemudian ini nama kepala sekolah. Kemudian lembar pengesahan perusahaan, ini jelas jalan perusahaan di mana. Ini juga sama. Nah, yang bedanya di sini ada nama direkturnya atau nama pemimpin perusahaan. Ini pembimbing dari perusahaannya siapa, diisi. Kemudian lembar pengesahan penguji sidang. Nah, biasanya kan kalau laporan sudah selesai dikumpulkan, diujikan atau disidangkan. Nah, pengujinya biasanya 2 orang tuh. Penguji 1 siapa, penguji 2 siapa. Kasih namanya. Kemudian ada surat pernyataan, ini harus kalian isi. Ini kalian isi namanya, data kalian sesuai dengan alamatnya juga. Nah, ini ada merahnya, berarti tinggal kalian nama sekolahnya apa. Yang membuat pernyataan berarti kalian namanya di sini isi. Kemudian orang tua kalian namanya siapa. Nanti kalau udah di print out, ditandatangan sama orang tua kalian. Kemudian identitas siswa, ini berarti identitas kalian isi. Silahkan, sudah saya buatkan formatnya. Di selanjutnya itu identitas dunia usaha. Oh, berarti nih identitas mataharinya atau tempat kalian PKL. Ditandatangani oleh pembimbing. Nah, ini kalian di sini diisi. Kemudian langsung ke kata pengantar. Nah, ini tinggal kalian isi yang titik-titiknya. Siapa aja yang akan kalian ucapkan terima kasih di sini. Mau ditambahkan silahkan, mau yang sudah di sini tinggal kalian isi silahkan. Untuk ini jangan nama kasih bapak ya, harus formal, yaitu nama resmi, nama panjang, sama ada nama titelnya ya, nama lengkap plus titelnya. Misalnya Wahyono SPD gitu. Kemudian penulis, ini kayaknya tidak usah, hanya penulis aja. Nah, daftar isi silahkan kalian buat daftar isinya. Di sini tinggal kalian lihat tutorialnya ya. Ini sudah saya cantumkan linknya, tutorial cara membuat daftar isi otomatisnya. Nah, biasanya sebelum daftar isi harus dibuat dulu nomor halamannya. Nah, ini udah saya cantumkan. Dibaca, biasakan membaca ya. Nah, ini kalian baca. Kemudian daftar tabel. Nah, daftar tabel misalnya kalian di laporan ada tabelnya, berarti kan buat daftar tabelnya. Kalau nggak ada berarti nggak usah. Kemudian daftar gambar. Daftar gambar silahkan kalian buat. Cara membuat daftar gambarnya di sini udah saya cantumkan linknya di sini. Terus kalau misalnya nggak ada daftar gambar, tapi tidak mungkin sih, pasti ada daftar gambar. Biasanya kalian kan melampirkan
daftar gambar tentang sedang PKL-nya. Nah, itu masuknya ke daftar gambar. Kemudian di bab 1 pendahuluan ini tentang prakerin, tidak usah kalian edit. Nah, yang diedit yang saya kasih warna merah, silahkan kalian baca, kalian edit. Kemudian nah, ini saya kasih XX, berarti nama sekolah kalian apa. Nah, kemudian ini tahun ajaran barunya, misalnya 21, 22, kelas, misalnya di kelas 11 PKL-nya atau kelas 12, berarti diganti. Kemudian landasan hukum ini nggak usah. Maksud dan tujuan prakerin ini tidak usah juga kalian edit. Manfaat prakerin juga tidak usah. Nah, tempat prakerin nih. Tempat prakerin tinggal kalian ganti. Ini di mana? Ini saya misalnya kotanya apa? Saya kasih titik-titik ya. Nama jalannya apa nih? Gitu. Kode pos juga isinya beda. Nomor telepon juga isi telepon kantor. Nah, email, web, dan sebagainya. Waktu pelaksanaan nih kalian juga isi, nih saya merahkan nih, berarti harus kalian edit. Metode pengumpulan data di sini saya dua pilihan, observasi plus wawancara. Kemudian di bab 2 saya buat ini sederhana sekali laporannya karena mengenai tentang pemasaran ya. Jadi bab 2 langsung saya ke gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan. Nah, di bab 2 ini biasanya pasti beda kalau misalnya kalian tidak di Matahari. Kalau misalnya tempat PKH-nya di tempat yang lain, berarti ini sejarah perusahaannya kalian rubah total ya, dirubah ya sejarah perusahaannya. Misalnya di selain di Matahari, misalnya di bank atau di mana, berarti ini sejarah bank apa, kalian cari tuh infonya di websitenya atau minta filenya ke pembimbing di perusahaan. Kemudian ini saya contoh aja ya untuk gambaran perusahaannya. Visi misi silahkan kalian cari visi misi tempat PKL kalian atau minta datanya. Visi misi, kemudian program, di sini ada program mataharinya apa aja, di sini sudah jelasin. Kalau misalnya kalian sudah PKL-nya di Matahari, berarti ini udah tepat sekali, udah tidak usah kalian edit. Kemudian struktur organisasi, nih struktur organisasi ini kalian tinggal minta aja ke perusahaan. Kalau misalnya di Matahari, berarti ini susunannya, tinggal kalian isi siapa orangnya dari mulai manajer sampai ke SPG gitu. Kemudian tugas dan fungsi manajer ini job desk-nya ya, job desk dari orang-orang ini ngapain aja. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, ini kalau misalnya kalian di tempat lain, kalau misalnya ada infonya tentang tugas dan fungsinya, silahkan. Kalau nggak ada, berarti biasanya cukup sejarah, kemudian visi misi, struktur organisasi, peraturan, atau misalnya ada yang lain program perusahaan apa aja atau layanan perusahaan, silahkan dimasukin di sini gitu. Nah, ini karena di Matahari ini lengkap sampai ke standar operasinya bagaimana, di sini jelasin. Kemudian di bab 3 yaitu langsung ke kegiatan praktik kerja industrinya atau prakerinya ya. Di sini pertama ada waktu pelaksanaannya nih, kalian tinggal edit tempatnya, waktu pelaksanaan dari kapan sampai kapan. Kemudian sini ada jadwal shiftnya kalau di Matahari. Kalau misalnya kalian di tempat lain tidak ada jadwal shiftnya, berarti tidak usah. Kalau misalnya ada jadwal shift beda jamnya, berarti tinggal edit. Nah, ini di sini dia PKL-nya sebagai pramuniaga nih. Kalau kalian misalnya sebagai pramuniaga, berarti udah tepat. SOP, di sini ngejelasin SOP-nya ngapain dulu nih. SOP dari mulai buka toko, kemudian kegiatan pramuniaga operasional tokonya bagaimana gitu, sampai dia menutup
menjelang menutup toko. Kemudian, nah di sini adalah rangkuman apa aja yang kalian sudah kerjakan di tempat PKL. Di sini rangkumannya. Nah, di sini contohnya sudah ada 1 sampai 16 nih. Kalau misalnya sebagai pramuniaga kan setiap hari tidak jauh, itu aja yang dikerjakan. Jadi tinggal kalian rangkum tuh ngapain aja tuh setiap hari gitu. Jadi saya tidak buat seperti tabel karena pekerjaan pramuniaga itu ya setiap hari tidak berubah, hanya itu gitu kan. Kecuali paling ada yang beda, itu ada meeting atau apa gitu. Tinggal kalian cantumin tuh. Nah, ini rangkuman selama kalian misal 3 bulan PKL nih ada 11 ada 16 kegiatan gitu, tinggal kalian rangkum aja. Kemudian baru ada kesan dan kendala pelaksanaan prakerin. Nah, di sini sudah saya buat, tinggal kalian edit. Kalau misalnya ada perubahan ya silahkan kalian edit atau tambahkan. Kendalanya juga di sini tinggal kalian tambahkan juga boleh, mau pakai yang sudah ada silahkan. Kemudian di bab 4, jadi cuma bab 4 ya untuk laporan prakerin pemasaran ini. Jadi langsung ke penutup. Kesimpulannya tinggal kalian baca, misalnya ada yang perlu kalian tambahkan. Nah, ini kalau bisa praktik kerjanya diubah karena sekarang itu sudah namanya prakerin industri, praktik kerja industri. Oke. Atau sebut prakerin. Oke. Kemudian saran-sarannya juga ini sudah dibuat, tinggal kalian mau tambahkan atau kurangnya silahkan. Oke, kemudian di lampiran, berarti kalian di lampiran ini harus menyiapkan foto ya, foto atau gambar yang sudah kalian lakukan selama kegiatan itu. Nah, gambar ini mengacunya kemana? Mengacu ke yang tadi, rangkuman kegiatan yang sudah kalian lakukan. Yang di sini nih. Kegiatan selama prakerin dapat dijelaskan di bawah ini. Nah, ini. Sebanyak 16 ini, kalau bisa kalian ada bukti fotonya. Sedang melayani customer, terus mendisplay barang, dan lain sebagainya sampai 16. Harus kalian ada foto bukti kegiatannya. Nah, fotonya ditaruh di mana? Ada di lampiran foto kegiatan. Nah, di sini. Melayani customer. Nah, di sini. Kalian taruh, terus di bawahnya dikasih gambar titik 1. Nah, nanti ini masuk ke daftar gambar tuh. Ada di atas itu, ada daftar tabel kan, ada daftar isi, ada daftar gambar. Nah, itu kalian buat daftar gambarnya. Nah, di sini sampai berarti kalau misalnya kalian ada 16 kegiatan, berarti ada 16 foto lah gitu. Minimal gitu, mau 1 foto per kegiatan silahkan, mau 2 foto per kegiatan berarti lebih bagus gitu, sampai 16 kegiatan. Nah, biasanya ada lampiran satu yang paling penting lagi itu saya buat di sini lampiran jurnal harian. Nah, oke, lampiran jurnal harian. Biasanya kalian dari sekolah itu dikasih jurnal kan, jurnal kamu ngapain aja nanti dilampirin tuh. Nah, lampirinnya jangan diketik lagi di sini, berarti kan jurnal itu udah diisi. Ya udah, tinggal kalian fotokopi aja, taruh. Kalau udah dicetak berarti disimpan di belakangnya. Ya, mungkin itu aja, sudah selesai penjelasan laporan tentang pemasaran di Matahari ya, di Matahari Department Store. Kemudian
Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.